mengharuskan. Hari ini Tuhan memberikan kita sebuah pilihan yang mengharuskan, yakni harus mampu untuk saling mengasihi. Dari sebentar pulang sampai rumah, lihat diri sendiri dan lihat tetangga. Lihat sesamamu. Apakah kita sudah saling mengasihi? Tuhan hanya bilang kalau mau mengasihi Tuhan, pertama-tama harus bisa mampu untuk mengasihi sesama. Akan terasa aneh kalau kita bilang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, tetapi tidak mampu untuk mengasihi sesama. Kasih, mengasihi itu adalah kesempurnaan. Ada seorang filsuf yang pernah mengatakan seperti ini. Aku kamu menyatu dalam kita. Aku lahir dalam ketidaksempurnaan, kamu pun demikian, lahir dalam ketidaksempurnaan. Tetapi atas nama kasih, atas nama cinta, kita menjadi sempurna. Sangatlah manusiawi bila kita hidup dalam segala kelemahan, keterbatasan, ketidaksempurnaan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak saling mengasihi. Tidak ada pilihan lain yang membuat kita mendekati kesempurnaan selain hidup saling mengasihi. Kita harus sadar bahwa atribut terbesar Tuhan bukanlah kekuatannya, melainkan cintanya kepada kita. Maka untuk menanggapi cinta Tuhan, kasih Tuhan, pertama-tama kita harus berani untuk mengasihi sesamamu. Oleh karena itu saya pinjam sedikit kata-kata Yesus kepada Petrus yang mau saya kenakan kepada kita. Kata-kata Yesus itu seperti ini. Simon Petrus, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Saya ganti, hai Bapak Mama, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi sesamamu meski ia menyakitimu sekalipun? Mengasihi orang yang menyakiti kita ini adalah hal yang gampang-gampang susah. Mulut boleh berucap, tetapi hati apa kabar? Wajah boleh tersenyum, tetapi hati siapa tahu? Kita bilang mengasihi, hal yang sangat gampang kita katakan. Ya, saya mengasihi kamu. Tetapi apakah hati mengasihi? Itu lain soal. Bila ada orang yang menyakitimu, membuatmu menangis, membuatmu terluka, dan kamu tidak mampu untuk membencinya, itulah kasih, itulah mengasihi. Ada orang yang kadang-kadang mau meluapkan rasa kekesalannya terhadap orang lain, tidak dengan cara lain, dia hanya mampu untuk menangis. Orang yang dia benci, dia lihat lewat di depannya, hal yang dia buat adalah duduk dan menangis. Ada yang begitu? Apa mama ada yang begitu? Yang dia benci orang tetapi dia tidak buat apa-apa, dia hanya menangis saja lihat itu orang. Itu juga tindakan mengasihi, meskipun dia tidak mampu untuk membenci orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, pilih untuk saling mengasihi, supaya kamu tidak lagi memiliki alasan untuk menindas dan menjatuhkan orang. Bila diberi pilihan, mau mengasihi atau mau menindas, maka pilihlah yang mengasihi. Itu pilihan yang mengharuskan, tanpa butuh protes, tanpa butuh sanggahan dari kita. Maju dan pilih untuk mengasihi. Pilih untuk mengasihi, biar luka, biar sakit hati terhadap sesama, jangan terus menjadi luka yang membunuhmu pelan dan pelan. Kadang-kadang orang membenci itu dia menimbulkan luka untuk diri sendiri. Maka berusahalah untuk mengasihi. Jangan membiarkan luka itu membunuhmu pelan demi pelan. Hari-hari kita lihat ini dia semakin pucat, semakin bibir dong pecah-pecah. Makan tak kenyang padahal makan banyak. Orang tanya kenapa? Tidak kenapa-kenapa. Saya ada benci orang setengah mati. Sekarang musim panas, orang di mana bibir pecah-pecah. Kalau pecah-pecah karena tidak minum air dia. Tapi kalau pecah-pecah karena benci orang, itu susah bos. Buat diri untuk susah sendiri, apa mama?
Orang yang kalau sudah mampu hidup dalam kasih dan mampu mengasihi, maka sesama itu dia lihat atau dia pandang seperti dirinya sendiri, bukan sebagai musuh. Kalau orang sudah mampu untuk hidup mengasihi. Kami dulu belajar filsafat kemanusiaan, filsafat manusia. Sesama itu disebut sebagai aku yang lain. Jadi kita melihat sesama itu sebagai aku yang lain. Aku yang lain. Sehingga pandang orang lain itu seperti engkau memandang dirimu sendiri, bukan seperti musuh. Sesama itu dia lihat sebagai pelengkap, bukan sebagai saingan yang harus dijatuhkan secara segera. Merasa tersaingi dengan kehadiran sesama itu penyakit yang harus disembuhkan. Supaya jangan berusaha untuk menjatuhkan sesama, bahkan dengan cara yang paling halus sekalipun. Menjatuhkan sesama dengan cara yang paling halus itu lebih sakit daripada cara yang kasar. Diam-diam tetapi berusaha untuk menikam orang lain. Jangan berusaha untuk hidup seperti orang Farisi yang sengaja bertanya tentang Taurat atau hukum Taurat hanya untuk menemukan celah bagaimana menyalahkan Yesus. Hasrat untuk menjatuhkan musuh membuat mereka buta akan Torah ini, akan inti Torah ini, yaitu kasih. Mereka berusaha menggunakan firman Tuhan untuk menjatuhkan, untuk mencelakakan orang. Mereka bilang mereka mengasihi Tuhan, tetapi di balik mengasihi Tuhan ada rencana untuk menjatuhkan orang lain. Apakah kita seperti orang Farisi yang merasa puas dengan menyatakan mengasihi Tuhan, tetapi sekaligus menyakiti sesama? Jangan bilang mengasihi Tuhan kalau sesamamu itu sakit, menangis, bahkan terluka karena perbuatanmu. Jangan bilang mengasihi Tuhan kalau hanya mau bercanda. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi juga sesamamu. Engkau diberi arti oleh kehadiran sesamamu. Maka sudahkah kita saling mengasihi? Selamat berefleksi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya